Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 18.2. Pada minggu hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13, di mana untuk siang hari ini saya akan memberikan materi masih terkait dengan materi minggu sebelumnya, yaitu tentang prosedur SAP dan function ya. Jadi hari ini atau minggu ini kita membahas tentang latihan-latihannya. Harapan saya supaya yang kemarin mungkin ada mahasiswa yang belum paham tentang penggunaan prosedur SAP dan function itu bisa lebih memahami lagi setelah berlatih seperti itu. Nah, kira-kira itu untuk pengantar saya. Langsung saja kita masuk pada materi siang hari ini, yaitu latihan prosedur SAP dan function. Baiklah, mungkin mengingatkan sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu prosedur SAP dan function ini adalah salah satu subbagian dari pemrograman yang biasanya dipergunakan untuk mengulang tampilan, apakah itu berbentuk teks, berbentuk angka ataupun simbol-simbol ya. Dan di mana untuk yang function itu biasanya kebanyakan adalah rumus yang dipergunakan, karena untuk function ini hasil yang ditampilkan itu bisa berubah seperti itu. Itu untuk pemahaman tentang penggunaan prosedur SAP dan function yang mungkin nanti pada saat kita membuat program itu akan menggunakan fungsi ini. Jadi kapan kita menggunakan fungsi ini ya, kita melihat dulu sikon daripada program yang akan kita buat. Kalau memang sekiranya memerlukan tampilan yang dipanggil berulang-ulang dengan isi yang sama atau isi yang bisa berubah ketika kita memasukkan rumus di dalamnya, maka pada saat itulah kita bisa menggunakan fungsi ini. Nah, sekarang kita lihat pada latihan yang pertama di sini. Kita lihat nanti contoh pemakaian subroutine ini akan muncul di sudut kiri atas browser Anda masing-masing. Kemudian kita perhatikan ada tag persen di sini di awal dan di akhir menunjukkan bahwa ini dibuat dengan menggunakan program ASP. Kemudian di sini ada deklarasi subroutine, ada tanda petik 1. Ingat bahwa tanda petik 1 sifatnya tidak diproses karena dia hanya berupa note atau catatan saja. Nah, berikutnya ada sub tulis str info ya. Jadi di sini nama kita membuat sebuah subroutine dengan nama tulis seperti itu. Kemudian ada respond.write str info, ada respond.write br. Nah, kalau kita lihat berarti setelah mencetak str info tadi variabelnya itu ada BR, berarti ganti baris seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat dulu kira-kira untuk tulis sendiri itu isinya apa. Nah, di sini setelah kita deklarasikan subroutine-nya, baru kita isikan, definisikan isinya. Ya, ada pemanggilan subroutine, tulis selamat belajar subroutine. Nah, kalau ini dicetak ini nanti ada double petik ya di situ. Respond.write hr. Nah, berarti nanti akan tercetak sebuah garis. Bedanya BR dengan HR, diperhatikan ya. Kalau BR itu enter ke bawah, sedangkan kalau HR itu hanya membuat garis lurus, seperti itu. Nah, kemudian ada juga sub tulis dengan sebutan nggak sulit kan, seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa kita lakukan setting untuk web servernya. Pastikan posisinya web server start on port 80. Jika terjadi masalah ya pada web server Anda, tampilannya file tidak bisa diakses untuk settingannya ini, tidak bisa diproses, maka silahkan cek ya di control panel, setting administrative tool, kemudian nanti pilih yang service
ya di situ. Nah, silahkan cek apakah di dalamnya itu ada web server lain yang sedang aktif. Ya, ini saya ingatkan kembali karena siapa tahu masih ada yang lupa atau mungkin belum paham bagaimana melakukan setting untuk web servernya. Nah, berikutnya jangan lupa kalau ini sudah posisi start, kita klik tombol setting ya. Nah, kemudian kita tentukan untuk posisi lokasi web page-nya ya. Jadi ini menunjukkan lokasi foldernya untuk penyimpanan file ASP-nya, termasuk subfoldernya. Ini saya simpan di drive C, di folder ASP, di subfolder prosedur. Nah, kemudian default page-nya itu untuk merujuk pada file ASP-nya sendiri. Cara untuk bisa memasukkan nama-nama ini ke sini, silahkan diklik tombol titik-titik yang ada di sebelah kanan ini. Kalau sudah, kemudian klik OK. Nah, kemudian berikutnya kalau dijalankan, ya, kalau dijalankan nanti tampilannya seperti ini. Jadi selamat belajar subroutine itu muncul, kemudian ada garis lurus seperti ini, kemudian ada tulisan nggak sulit. Nah, ini kalau kita cek di depan tadi dari skrip, tulisan selamat belajar ini dipanggil dulu di sini, berikut isinya, ya. Kemudian HR-nya itu dicetak menggunakan perintah respond.write, kemudian tulis dipanggil kembali dengan isi yang berbeda. Jadi seandainya nanti Anda ingin membuat subroutine satu lagi dengan teks yang berbeda lagi, silahkan tambahkan di bagian bawahnya ini. Intinya kalau kita memanggil subroutine tulis, maka apapun isi dari subroutine itu akan ditampilkan. Dan isinya juga bisa kita ubah-ubah. Apakah dia berbentuk teks, berbentuk angka, ataupun simbol-simbol yang Anda inginkan untuk ditampilkan. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk latihan yang pertama. Saya kira cukup mudah, bisa dicoba ya nanti di rumah. Nah, kemudian berikutnya di sini kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu contoh subroutine tanpa argumen. Jadi contoh pertama, contoh yang kedua ini itu tadi adalah contoh-contoh subroutine sederhana dan tanpa argumen ya. Jadi hanya teks saja yang ditampilkan. Nah, di sini kita deklarasikan subroutine-nya sub buat garis. Nah, ini nama subroutine-nya adalah buat garis. Kemudian respond.write HR nsub. Nah, berarti intinya buat garis ini nanti subroutine itu ketika dipanggil akan mencetak sebuah garis yang dihasilkan dari perintah respond.write yang diletakkan di dalam deklarasi subroutine ini. Nah, berikutnya ada cetakan biasa. Ini bukan subroutine ya, ini nyetak biasa dari perintah respond.write selamat belajar. Kemudian kita panggil subroutine-nya buat garis, kemudian ada tulisan respond.write semoga sukses. Ya, di sini ya. Nah, seperti biasa tetap di sini kita lihat untuk melakukan setting pada servernya, web servernya di sini. Kalau sudah, ini adalah contoh ketika kita melakukan pemilihan pada file-file yang kita inginkan. Jika kita menggunakan editor yang mungkin di luar dari editor untuk support program ini, misalkan Notepad biasa, silahkan pilih file of type dulu supaya tipenya keluar, pilih all files. Nanti file-file itu akan kelihatan sesuai tipenya, ya. Kalau tidak, ini nggak akan tampil. Yang ditampilkan hanya foldernya saja. Kalau sudah kita pilih, silahkan pilih file yang Anda inginkan. Nanti akan masuk ke bagian ini seperti biasa. Kemudian klik OK. Dan ketika dijalankan, tampilannya mirip dengan program latihan yang pertama tadi. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya dari program yang kedua dengan pertama tadi. Yang program kedua ini bedanya garis yang dihasilkan di sini, ya ini dibuat dengan menggunakan subroutine. Kita lihat di bagian ini.
Jadi misalkan nanti kok di bawahnya semoga sukses saya kasih garis lagi, ya tinggal saya panggil buat garis. Ya. Kemudian di bawahnya saya dobeli garis lagi, buat garis lagi. Ya, jadi bedanya kalau yang di program pertama tadi, untuk garis itu dicetak menggunakan perintah ASP biasa, yaitu respon.write tadi. Tapi kalau yang di contoh kedua ini, garisnya itu dimasukkan ke dalam sebuah subroutine, kemudian kita panggil. Sedangkan tulisan-tulisannya itu kita cetak biasa menggunakan perintah respon.write. Itu yang membedakan antara program latihan pertama tadi dengan program latihan yang kedua ini. Di mana kedua-duanya ada persamaan, yaitu sama-sama contoh penggunaan subroutine. Ya. Kemudian yang kedua, sama-sama contoh penggunaan subroutine istilahnya yang sederhana dan intinya hanya menampilkan teks sederhana seperti itu dan simbol sederhana. Ini persamaan yang ada dari latihan soal 1 dan 2. Nah, berikutnya kita masuk pada latihan yang ketiga. Ya, di sini ini kita bahas dari worksheet yang sudah saya bagikan minggu kemarin malah ya. Itu kalau Anda buka dan Anda coba. Jadi di sini ada contoh fungsi. Deklarasi fungsinya dibuat di sini. Nah, kalau function ini kita lihat agak berbeda dengan subroutine ya. Kalau subroutine lebih sederhana, tapi kalau function ini ada fungsi-fungsi atau rumus-rumus atau formula yang dimasukkan ke dalam skripnya. Nah, di sini function untuk peroleh terbesar X, Y. If X lebih besar Y, then peroleh terbesar sama dengan X, else peroleh terbesar sama dengan Y, and if. Ini jadi pasangannya ya. Nah, kemudian and function, jangan lupa. Di max, kita masukkan variabel dengan nama max. Kemudian dipanggil di sini. Ya. Dipanggil untuk fungsinya max sama dengan peroleh terbesar 20,30. Respon.write max BR respon write peroleh terbesar 30,20. Jadi ini diuji. Perolehan terbesar dimasukkan angka 20 sama 30 dulu. If 20 lebih besar 30, then nah, apakah 20 lebih besar 30? Tidak. Kalau tidak otomatis dia akan mengerjakan yang ini. Perolehan terbesar sama dengan Y. Padahal Y-nya adalah 30. Maka tercetaklah angka 30. Ya, untuk yang max ini. Nah, kemudian respon.write max BR. Ada enter ke bawah. Nah, setelah itu respon.write peroleh terbesar 30,20. Dicetak ya di sini ya. Perolehan terbesarnya adalah 30 lagi kalau kita bandingkan antara dua angka ini. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana tentang penggunaan function di dalam program ASP. Nah, berikutnya untuk menjalankan seperti biasa kita setting dulu, masuk ke file yang Anda inginkan untuk baby webnya. Kalau sudah kita tentukan letak-letak filenya, kalau sudah clear semuanya tetap dalam kondisi web server start on port 80 seperti itu. Kemudian hasilnya seperti ini ketika dijalankan. Sesuai dengan yang kita lihat secara logika tadi. Ya, kalau dijalankan programnya hasilnya memang 30-30. Nah, itu tadi untuk latihan yang ketiga. Nah, sekarang ada contoh lagi tentang penggunaan function. Jadi di sini ada function dengan nama tambah. Ya, ada dua variabel yang dipergunakan, X, Y. Di mana tambah diberikan rumus X plus Y. And function. Kemudian dicetak mencoba function, enter ke bawah. X diisi 3, enter lagi ke bawah. Y sama dengan 5, enter lagi ke bawah. Hasil penjumlahan X plus Y sama dengan ini akan tercetak. Kalau X-nya 3, Y-nya 5, berarti 3 ditambah 5. Hasilnya adalah fungsinya dipanggil di sini harusnya 8. Nah, ketika dijalankan jangan lupa di setting dulu ya untuk
web servernya seperti biasa, tentukan dulu lokasi penyimpanan filenya baik di folder maupun subfoldernya. Kalau sudah dijalankan, hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh function yang berbeda lagi. Kalau yang di depan tadi itu adalah function untuk pengujian sebuah kondisi. Kita masukkan fungsi di situ. Ada fungsi if sederhana ya, di mana di situ dia akan menguji apakah sesuai dengan yang dikondisikan. Nah, untuk function yang kedua ini kita mencoba memasukkan rumus penjumlahan sederhana dengan menentukan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Ya, itu tadi. Nah, itu tadi untuk latihan kita pada pagi hari ini. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk latihan penggunaan function terutama ya, itu memang perlu diperhatikan. Jadi di sini kita lihat ada beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan di garis bawahi ya, bahwa dalam penggunaan prosedur sub dan function itu sekali lagi untuk prosedur sub itu bisa menggunakan teks dan bisa berubah-ubah isiannya sesuai dengan yang kita inginkan, tadi sudah dicontohkan. Sedangkan kalau function ya, kalau function itu kita bisa memasukkan rumus-rumus yang kita inginkan. Nanti ini mungkin dari rumusnya bisa diganti apakah perkalian, ataukah pembagian, ataukah pengurangan, dan lain-lain. Nah, coba untuk siang hari ini saya akan mencoba menyapa mahasiswa saya dulu yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang, Mas Agus. Siang, Bu. Bisa mendengar suara Bu Maya ya? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, saya mau tanya dulu nih. Minggu kemarin gitu kita kan sudah membahas tentang materi prosedur sub and function ya. Untuk latihan-latihannya sudah dicobakah, Mas Agus? Alhamdulillah sudah, Bu. Untuk latihan awal itu bisa lancar. Lancar, nggak ada masalah ya. Oke, bagus sekali. Jadi untuk minggu ini, Mas Agus, saya memang memfokuskan pada worksheet-nya dulu harus selesai. Makanya saya belum buru-buru, mengingat kita untuk istilahnya apa ya, berkomunikasi seperti ini, kadang kan pemahamannya itu ada yang bisa nerima, ada yang enggak ya Mas ya. Jadi kalau untuk perkuliahan praktek saja kadang-kadang kan kita satu materi itu bisa 2 sampai 3 kali pertemuan untuk prakteknya begitu ya. Nah, ini Bu Maya minta yang kemarin saya jelaskan tadi itu dipraktekkan minggu ini. Sehingga materi yang saya berikan itu memang masih membahas materi yang tentang kemarin Mas. Tapi lebih saya fokuskan pada worksheet-nya. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya jangan lupa nanti seperti biasa itu ada kuis di akhir materi. Itu bisa dijawab di channel YouTube-nya ya, seperti biasa ya Mas Agus ya. Yang ini saya ingin tanyakan apakah ada kesulitan selama Mas Agus mencoba dari latihan-latihan atau materi yang saya berikan, apakah ada kesulitan Mas Agus? Alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Yang kalau ada pun nanti bisa hubungi Bu Maya lah. Oh gitu ya. Oke, intinya jangan sungkan untuk langsung bertanya nggih kalau misalkan ternyata ini praktek kok Bu, kok saya ada kendala seperti itu. Intinya jangan sungkan untuk bertanya untuk semuanya saja. Ya kira-kira itu saja Mas Agus, selamat berlatih. Kalau yang kemarin sudah dicoba ya berarti ini intinya bisa sedikit santai ya Mas, karena kita ada 2 kali pertemuan untuk praktikum, mungkin sambil menunggu teman-teman lain yang belum praktek. Saya yakin masih ada Mas, karena nggak semuanya itu bisa cepat begitu ya untuk langsung memahami apa yang diberikan, mengingat kuliah seperti ini tuh juga ada plus
ada positif, ada negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kira-kira itu saja Mas Agus. Terima kasih sudah ikut atensi pada perkuliahan hari ini. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke PPT kali ini. Jadi di sini kita lihat pada bagian paling akhir itu ada sedikit kuis ya. Ada sedikit kuis sederhana yang nanti bisa dikerjakan paling tidak sejauh mana Anda bisa memahami materi pada hari ini ya. Jadi ada 5 soal yang saya berikan. Apakah prosedur SAP itu, apakah function itu ya. Jadi kalau yang lupa coba buka PPT yang sudah pernah saya berikan, ini semua ada semua. Atau yang mungkin sudah ingat langsung ditulis aja jawabannya. Kemudian bagaimana cara memanggil prosedur SAP. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Mungkin Anda bisa jawab dengan berikan contoh sedikit program atau langsung simpel saja menggunakan apa misalkan. Ya, kemudian yang keempat, apakah perbedaan prosedur SAP dan function? Nah, jadi tadi saya sudah memberikan beberapa contoh latihan-latihan. Dari latihan itu mungkin Anda bisa membuat sebuah perbedaan dan persamaan antara penggunaan prosedur SAP dan function. Kemudian tuliskan sintaks. Nah, kalau nulis sintaks ini kita nggak bisa ngarang ya. Jadi kalau sintaks ini harus betul. Makanya kalau lupa silahkan melihat pada PPT yang sudah saya berikan kepada Anda. Ya, jadi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa sekali lagi untuk mahasiswa SKP 18.2 itu jangan lupa untuk selalu berlatih praktek. Saya lihat masih ada beberapa yang mungkin belum praktek sama sekali, kadang ditanya juga masih bingung ya. Harapan saya kalau masih belum paham silahkan untuk bertanya langsung kepada saya ya. Kemudian yang perlu saya berikan di sini sekali lagi untuk masalah kuis ya. Jadi kenapa sekarang perlu diberikan ini, mengingat kita juga perlu memahami seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang diberikan oleh ini ya, pemateri atau dalam hal ini saya pribadi. Jadi apakah Anda sudah paham atau belum? Nah, untuk melihat itu, di samping itu juga kuis ini bisa menjadi salah satu nilai tambah tentang kehadiran Anda, ya, atensi Anda selama perkuliahan itu berlangsung. Nah, untuk yang lain, saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa yang memang selalu bagus dalam menjawab ya, kemudian juga mengerjakan soal-soal latihan itu oke ya. Ini saya appreciate sekali untuk kelas SKP 18.2 ini, tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang mungkin ini ya, karena tidak paham dan tidak mau bertanya. Nah, ini harapan saya nanti semoga termotivasi dengan adanya kuis ini bahwa teman-temannya bisa menjawab dan dia mau belajar. Seperti itu. Nah, kira-kira itu yang mungkin bisa saya berikan kepada Anda pada siang hari ini. Jangan lupa untuk materi pada hari ini itu intinya membahas tentang latihan prosedur SAP dan function. Kita fokus kepada worksheet. Untuk worksheetnya sudah pernah diberikan kepada Anda 1 minggu yang lalu malah ya. Bahkan tadi saya tanya dari rekan Anda juga sudah ada yang mengerjakan latihannya, tidak ada kendala seperti itu. Nah, di sini saya mungkin belum mau memberikan tugas dulu, lebih fokus kepada latihan supaya kelas ini seragam, jadi semuanya sudah mempraktekkan apa yang diminta di sini. Nah,
Kemudian satu lagi mungkin dari sisi ini ya, apa namanya, nilai ya. Jadi kalau kita lihat di sini, keaktifan itu bisa dilihat dari Anda menjawab kuis ya. Jadi kalau saya lihat kemarin itu yang menjawab kuis baru ada Mas Tinggal, kemudian Mas Rian, Mas Rizal Koir, kemudian Mas Niko, kemudian Mas Hanif Kurnia, dan Mas Agus Cahyo. Nah, harapan saya nilainya sih bisa lebih optimal lagi. Ini yang saya lihat aktif dan dari sisi nilai itu sudah lumayan ya. Dan nanti bisa ditingkatkan lagi. Bagi yang belum seperti Mas Agung Wibi, kemudian Mas Ahmad Rinaldi, Mas Birin, Mas Diva, ya, kemudian Mas Reza Pratama, ini bisa memperbaiki untuk mengikuti kuis yang diberikan karena toh kuisnya juga sederhana di sini. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.